Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman Sungut Caleg jelas dan bebas. Malam yang luar biasa. Kali ini bertemu lagi dengan kita Arifin Sa'don. Momentum yang luar biasa ini juga bertepatan dengan pertandingan Indonesia versus Australia. Kita doakan negara kita tercinta, para squad Garuda Indonesia bakal menang, dan walaupun tidak menang itu sebuah kompetisi dan semoga Indonesia selalu jaya. Nah, alhamdulillah teman-teman semua caleg rekan-rekan, kita bersama abangda kita yang insya Allah tidak asing lagi di kancah perpolitikan Provinsi Bangka Belitung, khususnya dalam memeriahkan pesta demokrasi di tahun 2024 lagi. Nah, kita sapa dulu. Selamat malam, Bang Eko. Selamat malam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih, Bang? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali ya. Dengan warna kuning ini, teman-teman pasti sudah bisa menebak bahwa Bung Eko Tejo Marvianto, SIKOM, MIKOM ini merupakan salah satu caleg, anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung dari Partai Golkar, nomor urut berapa, Bang? 5. Nah, buat teman-teman semua caleg, jelas dan bebas pastinya, tepat pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 nanti, kurang lebih terhitung berapa hari lagi, Bang? Lebih kurang 17 hari lagi. 17 hari lagi, jangan lupa untuk coblos Bang Eko Tejo Marvianto nomor urut 5, ya, caleg DPRD Bangka Belitung. Bang, kira-kira nih gimana malam ini bisa menyapa dong teman-teman kita di semua caleg? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam kompak, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin. Perkenalan ya, untuk perkenalan dulu, saya perkenalkan diri saya, nama saya Eko Tejo Marvianto. Ya. Untuk titel tadi sudah disebutkan, bagi saya titel itu tidak penting ya, yang penting kenal nama. Kenal nama ya? Kenal maka tak sayang. Masya Allah. Nah, saya sendiri salah satu kontestan ya untuk pencalonan legislatif DPRD Provinsi Bangka Belitung. Saya dari Partai Golkar, ya, nomor urut saya nomor 5. Nomor urut 5. Nomor urut 5. Dapil Pangkal Pinang ya? Dapilnya Kota Pangkal Pinang. Dapilnya Kota Pangkal. Jadi saya mohon doa, restu, dukungan semua. Amin. Ya, untuk suksesnya pemilu kita tahun 2024. Amin, amin, amin. Kita doakan rekan-rekan semua caleg ya, teman-teman yang luar biasa, Bang Eko Tejo Marvianto yang sangat memiliki komitmen yang luar biasa, ya kan? Muda hebat dan muda bermartabat dengan partai Golkarnya, gitu kan, yang sudah merupakan senior yang luar biasa. Dan Bang, sebelum kita semakin jauh dengan tema kita berkaitan dengan money politik atau politik uang, ya, kira-kira kok mau sih di tahun 2024 ini ikut berpesta pora demokrasi pemilu kita di tahun 2024 ini, dan mengapa kok Golkar menjadi kendaraan politik Bang Eko Tejo Marvianto kali ini? Ya. Jadi pertama karena panggilan ya. Karena panggilan ya, mungkin saya sedikit kilas balik dulu ya. Saya memang tidak serta-merta langsung ujuk-ujuk mau ke politik. Nah, itu yang pertama. Pengalaman kita selama lebih kurang 45 tahun ya, dari saya lahir sampai sekarang ya, 45 tahun. Ya. Itu banyak pengalaman hidup yang saya lalui. Saya pernah di swasta, ya kan. Saya juga pernah di birokrasi, ya. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itu yang akhirnya membuat saya terpanggil untuk ikut dalam pemilihan legislatif tahun 2024. Sudah banyak sebetulnya orang-orang yang sukses sebelum saya, dan salah satunya yang memberikan dukungan support itu di belakang adalah saya. Nah, jadi saya pikir kenapa sekarang saya harus terus mendukung orang, ya. Jadi saya harus maju untuk membuktikan itu, gitu kan? Nah, bukan hanya di belakang layar terus. Nah, itulah jadi membuat saya bermotivasi ya untuk berbuat lebih baik untuk masyarakat. Ya. Insya Allah mudah-mudahan semua mendapat ridho dan dukungan dari semua orang. Wes, luar biasa banget ya. Jadi memang pantas sekali ini rekan-rekan semua caleg ya, masyarakat Kota Pangkal Pinang
untuk tanggal 14 Februari nanti coblos nomor 5 Eko Tejo Marvianto, caleg DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Golkar. Karena dengan keterpanggilan tadi ya dan hasil dari membantu teman-teman yang juga berkompetisi di ajang pemilu ini dan itu terbukti, dan di tahun 2024 ini Bung Eko Tejo Marvianto begitu semangat untuk ikut berpesta demokrasi. Kita doakan sukses ya. Oh, nah, Bung, kira-kira nih terkait dengan money politik ataupun kita kenal dengan politik uang, yang pasti selalu menghantui pemilu kita. Khususnya di tahun 2024 ini kayaknya besaran nominal para kontestan ya, calon untuk memenangkan agar dia terpilih ya dan duduk di kursi dewan. Nah, kira-kira kok bisa ya hingga di era kita yang begitu modern di tahun 2024 ini money politik itu masih selalu menghantui kita semua. Oh gitu. Kira gimana pandangan Bung Eko terkait money politik? Ya, sebelum masuk ke situ, ya, saya hadir di sini ya sesuai dengan undangan ya, sesuai dengan undangan yang judulnya itu apa? Sungut Caleg, ya. Itu nama podcast kita. Nama podcast ya. Nama podcast. Sungut Caleg. Wah, Sungut Caleg ini kalau sungut ini kan kayak sedikit dalam interpretasi saya ini Judas nih kayaknya. Nah, caleg ini Judas itu, sungut kan, sungut gitu kan. Nah, kedua ya terkait judul podcast yang malam ini ya yang kita bawa ini kan tentang money politik. Iya. Ya, saya juga sempat agak kaget juga gitu kan. Judulnya itu kan money politik haram atau kebutuhan gitu kan. Ekstrim ya, kesannya ekstrim banget ini tinggi. Wah, ini ekspektasinya terlalu tinggi gitu kan. Saya mau ngomong apa gitu kan. Saya ngomong apa. Tapi saya coba ngambil di tengah-tengah saja ya. Saya tidak terlalu yang tinggi-tinggi, tidak terlalu yang rendah-rendah. Nah, jadi terkait masalah money politik. Ya sebetulnya kita juga melihat agak sedikit mengenaskan sebetulnya dengan kondisi demokrasi politik kita saat ini. Ya, kenapa? Karena masyarakat mayoritas masih menganggap money politik itu hal yang lumrah, ya, masih hal yang lumrah, yang wajar lah. Nah, maka kadang-kadang disitulah orang berpikir bahwa ini kebutuhan, ya. Tapi kita kembali lagi, ya kan, kepada apa? Kepada diri kita sendiri. Dan kita bisa menilai, melihat sesuatu yang salah atau yang benar, gitu kan. Ya kalau memang hal itu benar, pasti tidak mungkin dilarang. Ya. Pertanyaannya, kenapa money politik itu dilarang? Undang-undangnya melarang, agama kita juga melarang. Artinya apa? Tidak diperbolehkan. Tetapi kenapa masih banyak yang melakukan itu? Ya. Orang melakukan itu pun dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Serangan fajar gitu ya? Iya bisa dikatakan kayak gitu. Iya, kenapa? Karena memang itu dilarang, ya kan? Perbuatan apapun yang dilarang, pasti orang tidak berani terbuka. Pasti dia akan bermain di belakang dengan cara-cara dia sendiri, cari kesempatan dan segala macam. Nah, makanya ini kembali lagi kepada kita, terutama caleg. Ya, maka ya himbauan saya ya sebetulnya kepada kawan-kawan caleg, bukan saya saja, ya kan. Kita ini punya tanggung jawab moral yang besar terhadap demokrasi. Kenapa? Kita sebagai contoh panutan masyarakat, ya. Kalau kita mengajarkan hal yang tidak baik kepada masyarakat, ya tentunya nanti masyarakat akan terbiasa dengan hal-hal yang tidak baik juga. Artinya sesuatu yang dianggap tidak boleh, tapi kita biasakan, hal biasa itu dianggap nanti lama-lama menjadi budaya. Ini kan yang bahaya. Itu sangat bahaya sekali. Nah makanya saya mengajak, yuk kita coba mengedukasi masyarakat. Ya kita berpolitik dengan cara yang lebih bermartabat. Ya. Bukan semata-mata hanya menggunakan finansial dan uang, ya kan? Kenapa tujuan kita bernegara ini kan semuanya untuk kesejahteraan masyarakat, ya. Betul banget. Nah, semua lini kehidupan di masyarakat, nah ini yang harus kita perjuangkan ke depan. Gitu. Jadi, ya ini sebetulnya yang saya pahami kenapa harus kita berpolitik itu bukan menggunakan cara-cara money politik, ya. Menang atau kalah, terpilih atau tidak itu rezeki masing-masing, ya. Karena apapun yang sudah kita lakukan, kita usahakan semuanya kembali kepada apa yang sudah kita perbuat. Biar masyarakat yang menilai. Betul. Itu aja. Mungkin seperti itu. Itu berarti memang money politik itu sesuatu yang dapat merusak kualitas demokrasi kita juga ya, Bang Eko ya. Sambil minum ya? Iya, monggo Bang. Nah,
Hingga saat ini Bang Eko Tejo Marvianto udah sejauh mana mengedukasi masyarakat calon pemilih agar yang dipilih oleh masyarakat Bang Eko ini yang memang seperti Bang Eko ini kita harus menolak ini money politik ya kan, karena dari sisi agama kita juga itu ya memang tidak diperbolehkan, dari undang-undang juga itu ya memang sama akan mendapatkan sanksi gitu. Nah kira-kira sejauh mana nih sekarang Bang Eko ketemu dengan masyarakat itu, apakah tetap ada nih berbagi yang memiliki nilai money politik atau politik uang? Ya. Jadi jauh hari sebelum kita masuk kepada pemilu, saya juga sudah mempersiapkan diri ya untuk nanti siapa tahu kalau saya memang ada mandat ataupun kesempatan untuk ikut kontestasi. Amin, amin. Terkait soal apa yang sudah saya lakukan, ya, edukasi, apa hal segala macam, ya. Saya sebelum mencalonkan diri ini, saya pernah berada di satu komisi, ya, namanya Komisi Informasi, Provinsi Bangka Belitung, ya. Nah, saya di situ sebagai salah satu anggota komisioner, ya. Nah, kalau kita lihat dari judulnya saja, keterbukaan informasi publik, artinya kita membuka semua informasi publik kepada masyarakat. Jadi kita sudah belajar transparan, ya. Itu edukasi kan. Nah, dalam berpolitik juga kita harus transparan, terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya coba melibatkan anak-anak muda. Ya, kenapa? Anak-anak muda tuh saya lihat ini adalah investasi jangka panjang untuk bangsa ke depan. Ya. Dan teman-teman saya, ya, yang membantu saya, yang sekarang tergabung di dalam tim saya, tim ses ya, semua ini anak-anak muda, mahasiswa. Iya kan? Ada lebih kurang 22 orang. Wow, luar biasa ya banget. Kan? Ya. Nah, ini semua mahasiswa. Ini salah satunya si Boris ini. Oh, si Boris yang hadir di sini. Kan? Nah, bawa tim ya? Ya, artinya apa? Ya, saya ingin memberitahukan bahwa ya kita mengedukasi itu ya berawal dari hal yang kecil-kecil dulu. Iya kan? Seperti mahasiswa ya, mereka ini kan masih idealismenya masih kuat, ya kan? Kemudian wawasan mereka juga masih luas. Karena mereka di dunia akademisi, ya kan? Nah, sehingga kita masuk kepada mereka, ya, kita tawarkan gagasan-gagasan ide. Bagaimana kira-kira dengan tawaran gagasan ide saya? Tertarik tidak? Nah, ternyata alhamdulillah dari beberapa teman-teman ini melihat gagasan ide kita, mereka tertarik dan sekarang bergabung. Artinya apa? Edukasi awal saya sudah masuk. Ya, sudah bisa diterima oleh kalangan anak-anak muda, mahasiswa. Nah, di situ kan. Yang itu sekarang menjadi tim sesnya Bang Eko. Ya, bisa dikatakan tim ses lah ya. Tim ses, ya. Bisa dikatakan tim ses. Kalau ya, untuk ke masyarakat yang tidak tergabung di tim sesnya Bang Eko sendiri, seperti apa? Oke. Kalau yang untuk di masyarakat, ya, saya door to door ya. Saya door to door ke rumah. Nah, saya belusukan gitu ya. Belusukan gitu ya. Ya. Saya ceritakan sedikit, ada satu kejadian gitu ya. Pada saat itu pagi-pagi saya coba datang ke salah satu warung ya, jualan bubur ayam. Saya makan di situ. Ya. Sambil kita ngobrol, sedikit banyaknya sosialisasi kampanye lah. Ya, gitu kan. Nah, saya tanya sama ibu-ibu itu, "Ibu, nanti untuk tahun 2024 ini nyoblos tidak?" "Oh, nyoblos, Pak." Gitu kan. Akhirnya saya perkenalkan diri. "Bu, saya ini juga salah satu caleg loh." Gitu kan. Dia langsung ngomong apa? "Pak, kalau saya nyoblos Bapak, saya dapat berapa? Saya dikasih berapa?" Oh, langsung frontal gitu dia ya? Langsung nanya gitu. Dia langsung nanya, dia langsung ngomong gitu kan. Nah, tetapi saya sudah nggak kaget. Saya sudah nggak kaget. Gimana nih responnya Bang Eko? Jadi begini, saya coba membawa ibu itu kepada dimensi yang lain dulu. Saya tidak langsung membalas apa yang disampaikan beliau terkait masalah uang. Ya, saya tanya begini, "Ibu, hidup ini sudah berapa lama? Umur ibu udah berapa?" "Umur saya itu udah mau 50," katanya. Nah, umur ibu sudah mau 50 itu, ibu sudah berapa kali ikut pemilu? Ya mungkin sudah 4-5 kali lah saya nyoblos. Nah, selama ibu mencoblos orang yang ibu pilih, apa yang ibu dapatkan feedback dari itu? Nah, inilah Pak masalahnya katanya. Kita nyoblos, sudah nyoblos, orang lupa kayak gitu ya katanya. Oh gitu. Tetapi saat itu si ibu menerima uang yang dikasih sama si caleg pada saat itu?
Ya, mungkin menerima, Mungkin menerima ya, mungkin mungkin menerima. ya, iya, iya. Kenapa? Karena pas waktu saya datang dia langsung nanya gitu kan, Oh, langsung nembak kan. berarti si ibu sudah punya pengalaman itu Punya sebenarnya. pengalaman gitu kan. Nah, jadi saya bilang begitu. Nah, inilah Bu yang menjadi penyebab kenapa setelah kita memilih karena transaksi, ya, seketika orang itu sudah kita pilih, akhirnya orang itu nggak pernah lagi menemuin kita. Iya. Kenapa? Karena pada saat mencoblos, ibu nggak kenal sama orangnya. Iya, iya. Ibu nggak tahu sama orangnya. Ibu hanya tahu tim sesnya, ya, tim sesnya bawa duit, ibu terima. Minta tolong dicoblos orang caleg dia gitu kan. Iya. Nah, ibu nggak kenal. Makanya seketika orang itu terpilih, orang itu juga nggak kenal sama ibu. Saya datang ke sini, saya ketemu dengan ibu. Saya bilang begitu kan, saya ketemu dengan ibu. Nah, seketika saya ketemu dengan ibu sudah tahu dengan saya. Saya ngomong apa adanya. Artinya kita sudah saling kenal. Ya kan? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Bahwa jangan sampai pemilih tidak tahu siapa yang dipilih. Ya kan? Nah, yang dipilih pun jangan sampai tidak tahu dengan siapa yang memilih. Jadi saya tahu kalau ibu milih saya tahu ibu milih saya. Saya kenal ibu kenal saya, ya. Dengan begitu kita ada ikatan batin. Nah, saya langsung minta nomor WA-nya. Saya minta nomor WA ibu itu. Itu pasti tinggalnya di Pangkal Pinang dong. Pangkal Pinang dong. Ya karena jualan di sini kan. Nah, saya minta nomor WA-nya, mereka langsung kasih. Ada 2 orang ibu-ibu, gitu kan. Dikasih dia nomor WA. Sudah itu saya kirimkan WA saya, disimpan nomor saya. Sampai sekarang saya sama ibu-ibu itu masih berkomunikasi. Alhamdulillah. Ya, sehingga akhirnya mereka punya respon yang positif. Artinya di situ ibu-ibu ini sedikit mendapat pencerahan terkait masalah politik. Ya, artinya inilah yang kita harapkan ke depan. Jika caleg itu betul-betul memahami dan dia tidak mengedepankan money politik, tetapi mengedukasi, ya, nanti dengan sendirinya ke depan politik ini akan menjadi lebih baik lagi. Kita pinginnya itu bukan bersih amat, gitu kan? Tapi tidak-tidaknya kita mengurangi, ya kan, sesuatu yang sudah tidak baik kita kurangi, jangan malah nambah. Kenapa? Karena bangsa kita ke depan nanti nih anak-anak muda. Saya sampaikan kepada kawan-kawan anak-anak muda, mahasiswa. 2045 itu 100 tahun Indonesia yang disebut Indonesia Emas. Iya kan? Sekarang tahun 2024. Artinya masih tinggal sisa 21 tahun lagi. Ya. Kalau tidak kita persiapkan generasi muda dari sekarang dengan hal-hal yang positif, dengan demokrasi yang bersih tanpa money politik, kira-kira 2045 nanti jika masih terjadi money politik, rusaklah nanti demokrasi kita di 2045. Nah, makanya sekarang kan kalau kita hitung-hitung dari data, iya kan, pemilih muda tergabung dalam milenial dan Gen Z tadi itu kan hampir 60%. 60%, ya. Iya kan? Nah, 60% inilah nanti yang akan meneruskan. Kalau saya secara pribadi, usia saya udah 45 nih. 21 tahun lagi usia saya udah 60-an lebih. Sudah tidak produktif mungkin. Ya kalau masih sampai, kalau udah meninggal. Iya kan? Tetapi apa legacy yang saya tinggalkan? Nah, kita kan ingin membuat sebuah legacy yang positif. Peninggalan yang lebih positif kepada mereka, sehingga nanti dari situ mereka akan berpikir, oh manfaatnya itu baru kita rasakan sekarang. Ternyata apa yang disampaikan Bang Eko dulu itu betul, benar. Ya kan? Mungkin kalau kita tidak ketemu Bang Eko, mungkin kita masih mengikuti hal-hal yang negatif tentang berpolitik. Nah, ini yang saya sampaikan kepada mereka, ya, mudah-mudahan ke depan kalian bisa, ya, menjadi penerus, ya, untuk mengedukasi anak-anak muda yang lain, ya. Demokrasi, berpolitik, kita jangan takut. Jangan karena kita tidak punya duit kita takut. Iya kan? Nah, kenapa? Kalau kita biarkan itu, orang-orang yang berduit akan lebih berleluasa. Dan potensi money politik juga itu bakal lebih besar. Lebih besar. Ketika itu hanya sifatnya transaksional aja ya. Iya. Seperti ibu tadi yang ketemu sama Bang Eko, yang mana memang ngasih saya berani berapa gitu kan ya. Itu otomatis kan punya histori yang money politik betul-betul tidak menghantui kita. Ternyata nyata ada di pemilu kita. Ada di pemilu. Dan teman-teman semua caleg luar biasa sekali ya. Ini Bang Eko Tejo Marfianto sangat layak sekali teman-teman semua caleg dan warga Kota Pangkal Pinang untuk memilih Eko Tejo Marfianto SIKOM MIKOM ya. Nomor urut 5 caleg DPRD Provinsi Kulon Bangka Belitung dari Partai Golkar.
Bang, tadi Arifin merasakan abang tuh memiliki ruh yang luar biasa ya. Dan aksi nyata Bang Eko untuk mengedukasi gitu kan terkait politik uang, money politik gitu udah berhasil banget sepertinya. Dan ini Arifin pun mewakili ya warga Kota Pangkal Pinang yakin Bang Eko yang memiliki niat yang luar biasa berkontribusi untuk lebih mencerahkan dunia politik kita. Semoga Bang Eko di sisa 17 hari lagi ini ya kan bisa memanfaatkan dan diberikan kesehatan pastinya untuk selalu mengedukasi khususnya sesuai dengan tema kita kali ini tentang politik uang. Nah, sebahaya apa sih Bang sebenarnya money politik itu bila terjadi selalu dalam pemilu kita? Ya, kalau kita bicara bahaya itu, ya sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Iya, karena apa? Karena ini bisa merusak tatanan pemerintah, ya kan? Ya kalau misalnya pemerintah kita diisi dengan orang-orang yang tidak punya kapasitas yang betul-betul baik, ya kan? Apa yang kita harapkan, ya kan? Karena negara kita ini kan ada pemerintah, ya kan? Dan pemerintahan itu tergabung ada legislatif, eksekutif, yudikatif, gitu ya. Nah, kalau ketiga-tiganya itu diisi oleh orang-orang yang saya bilang tadi, mohon maaf, misalnya terpilih karena money politik, apa yang kita harapkan terhadap mereka-mereka ini yang akan membawa pemerintahan kita ke depan? Ini yang sangat kita sayangkan, iya kan? Nah, saya tidak menginginkan hal itu terjadi. Nah, makanya dari saya secara pribadi ya saya ingin ya mudah-mudahan ke depan itu nanti yang terpilih ini memang betul-betul representasi dari masyarakat, ya betul-betul dipilih itu bukan karena uang, sehingga ada harapan yang lebih baik ke depan untuk satu perubahan di bangsa ini, ya termasuk Kota Pangkal Pinang. Nah, satu ingin saya sampaikan juga, bukan berarti saya membanggakan diri, karena ini kan terkait dengan apa yang sudah saya lakukan, edukasi dan segala macam. Tahun 2021 kemarin ya. Nah, saya secara pribadi itu sudah pernah membawa program kepada masyarakat. Ya, saya sebutkan saja. Di daerah Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Tembran, kemudian di Kelurahan Bacang dan Kelurahan Sinar Bulan. Nah, waktu itu saya ada kenal dengan mitra ini dari yayasan lah begitu ya. Nah, mereka punya dana sosial, tetapi mereka tidak bisa menyalurkan. Mau dibawa kemana? Dana itu bukan dana uang tunai, tetapi dana ini digunakan untuk membantu masyarakat apa yang dibutuhkan masyarakat di lingkungannya. Nah, akhirnya dengan tawaran itu saya coba bawa program itu kepada masyarakat. Di Air Hitam saya buatkan sumur galian. Nah, di Tembran itu saya buatkan parkir kendaraan, ya. Kemudian di Sinar Bulan itu saya bikinkan pendopo rumah singgah. Di Kelurahan Bacang itu saya buat jalan setapak untuk kuburan, ya kan. Nah, artinya apa? Saya ingin berbuat sesuatu kepada masyarakat, tidak harus menunggu saya nyalek. Iya kan? Iya, benar. Nah, tidak menunggu saya nyalek. Bukan ujuk-ujuk saya mau nyalek, saya baru berbuat. Keluarin uang segala macam buat ini. Kan kata orang kalau misalnya, dia ini kok datang-datang tahu-tahu lah bahwa ini berarti nyalek nih kata orang. Iya. Kita jauh hari. Tahun 2021, belum kedengar pemilu, belum kedengar apapun. Tapi kita coba ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat. Masya Allah, gitu kan? Alhamdulillah. Luar biasa sekali nih ya, Bang Eko Tejo Marfianto, teman-teman semua caleg dan warga Kota Pangkal Pinang luar biasa. Dan pasti di hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 harus wajib coblos Eko Tejo Marfianto nomor urut 5 caleg DPRD Provinsi Bangka Belitung. Bang Eko, kira-kira nih ya, dari hitung-hitungan abang yang otomatis dari cerita kita tadi, Bang Eko otomatis nggak mungkin dong sebagai pelaku money politik, ya kan? Pure tidak menggunakan cara-cara yang instan dan politik uang juga lebih sangat begitu terkesan kalau ini salah satu strategi terakhir bagi seorang caleg, nah, agar dia duduk di kursi dewannya. Nah, abang yang tidak bermain secara money politik, tidak politik uang, otomatis abang menggunakan politik
program, ya kan? Abang memiliki program-program gitu kan, visi misi gitu kan, goals ketika menjadi seorang anggota dewan. Ini loh karya nyata seorang Eko Tejo Marvianto pada masyarakat Kota Pangkal Pinang khususnya. Nah, komitmen apa yang begitu bisa dipercaya masyarakat agar masyarakat itu begitu yakin bahwa Bang Eko Tejo Marvianto merupakan sosok yang begitu layak untuk duduk di kursi dewan di DPRD Bangka Belitung kita, Bang. Ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, saya belum maju sebagai dewan. Ya. Di 2021 saya sudah coba membuat satu program yang saya harapkan itu bermanfaat untuk masyarakat, ya, membuat sumur dan segala macam itu. Nah, jadi sebetulnya komitmen saya adalah yang saya utamakan adalah program yang bermanfaat untuk masyarakat, ya kan? Karena kita dipilih oleh masyarakat, harapan masyarakat itu kan bisa nanti membawa aspirasi, bisa membawa apa yang mereka inginkan. Tugas kita kan mengawal. Karena apa? Karena legislatif ini tugasnya hanya dua. Ya, tugas legislatif itu hanya dua. Kalau definisi dari saya, mendengarkan dan menyampaikan. Kita mendengarkan dari masyarakat, kita sampaikan kepada pemerintah. Itulah legislatif. Kenapa? Karena kita bukan eksekutif. Ya, kalau eksekutif dia mendengarkan, dia melaksanakan. Kenapa? Karena uang negara dia yang ngelola. Legislatif kan tidak pegang uang. Gitu kan? Nah, tapi tugasnya mengawal. Karena apa? Karena di dewan itu, ya, kita nggak usah muluk-muluk lah punya visi misi. Iya kan? Kita harus pahami dulu apa fungsi tugas kita sebagai legislatif. Tugasnya kan hanya 3. Iya kan? Tugas legislatif itu hanya 3. Kalau di DPR itu membuat undang-undang. Iya, legislasi. Kalau di sini kan, kalau di tingkat daerah itu kan berarti membuat perda. Gitu kan? Nah, kemudian penganggaran. Nah, kita punya hak untuk penganggaran. Ketika anggaran yang dibuat oleh pemerintah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat kita, ya kita boleh intervensi. Wah, ini tidak bagus programnya. Ini tidak bermanfaat. Banyakin proyek juga untuk apa? Masyarakat kita butuh ini loh. Nah, kita punya fungsi di situ. Kemudian pengawasan. Pengawasan kepada eksekutif. Dia menjalankan tidak perda yang sudah kita sepakati bersama. Dia menjalankan tidak undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu kan tugasnya. Jadi kalau kita kembali kepada visi misi, ya, kalau misalnya mohon maaf nih, misal ada caleg yang ngomong, nanti kalau saya terpilih kita akan buka lapangan kerja yang luas, kita akan tingkatkan apalah segala macam. Bagi saya secara pribadi, mampu atau tidak memenuhi itu, karena legislatif nggak pegang duit, gitu kan? Nah, maka saya secara pribadi pinginnya itu ya, saya ingin mengawal, ya, saya ingin mengawal kebijakan dan juga transparansi publik, ya, sehingga kesejahteraan masyarakat itu bisa kita capai. Kenapa? Banyak, ya, banyak yang kita lihat sekarang program-program yang dibuat oleh pemerintah masyarakat tidak tahu. Tiba-tiba, misalnya di tempat kita nih, kita tinggal ada, kita butuh misalnya di situ tuh katakan jalan, kita butuh jalan, tapi ternyata yang dibangun bukan jalan. Mungkin pemerintah di situ buatnya katakan misalnya WC umum yang tidak penting, ataupun dia buatnya misalnya jembatan yang itu tidak menghubungi, tidak ada hubungannya. Ya, jadi hal-hal yang begitu kan bisa dikatakan percuma kan program itu dibuat kalau tidak ada manfaatnya. Tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, makanya tugas kita legislatif itu ya menyampung aspirasi masyarakat, apa yang mereka butuhkan itulah yang kita perjuangkan. Gitu. Ya, jangan kena kita. Kena kita ini kan beda. Kuna ini, nah itu, nah ini. Tapi apakah masyarakat dapat manfaat? Kan tidak. Nah, sebetulnya di situ sebenarnya fungsi dewan itu. Ya, jadi bukan soal apa sih yang kami mau tahu visi misinya, ya kan? Ya boleh sah-sah saja kalau mereka misalnya mengatakan saya punya visi ini boleh sah-sah saja. Tetapi nanti realitanya apakah kita mampu atau tidak untuk merealisasikannya. Jangan sampai itu bukan jadi tupoksi kita sebagai legislatif, kita janjikan sehingga nanti pas waktu kita terpilih kita tidak bisa merealisasi. Bahaya kan? Iya. Janji kata orang cuma omong kosong. Omdo aja ya. Omdo. Ini hanya untuk
memenangan aja kata dia. Biar Tapi dipilih. program Bang Eko sendiri untuk kalau sudah duduk dan terpilih yang pastinya kan, yang udah di planningin gitu, kira-kira apa ini? Ya mungkin bisa sebut 2 program mungkin. Ya, kalau saya secara pribadi ya, saya sudah sampai juga kepada kawan-kawan ya, termasuk tim-tim saya gitu kan. Saya ingin ada pemberdayaan, khususnya anak-anak muda ya. Karena saya tahu kok di Bangka Belitung khususnya ya, Kota Pangkal Pinang, orang anak-anak muda yang sekarang kuliah sekolah setelah lulus ya kan pasti pengen bekerja. Iya. Tetapi tidak semua lapangan pekerjaan tuh ada. Iya. Iya kan? Mau usaha juga sama, keterbatasan dana, modal dan segala macam jaringan gitu kan. Nah, sehingga kita juga tidak mau kan nanti setelah mereka lulus akhirnya jadi pengangguran. Iya. Lulus kuliah nganggur juga. Nah, makanya saya sampaikan, saya ajak anak-anak muda ini, yuk kita bergabung bersama-sama ya, kita buat satu wadah. Nah, kita buat satu wadah dan wadah ini nanti kita kelola bersama-sama. Bisa dalam bentuk usaha ya, seperti koperasi dan segala macam gitu kan. Sehingga apa? Sehingga kawan-kawan itu walaupun dia belum lulus kuliah, dia sudah kita ajarkan ya, kita ajarkannya sebagai entrepreneur di situ. Kalau kita sudah ada bentuk usaha nih, koperasi gitu kan. Nah, kita ajak di situ. Jadi kita edukasi entrepreneur langsung pelaksanaan, bukan hanya bimtek gitu kan. Pelatihan enggak, kita langsung eksekusi. Jadi eksekusi ini berupa pemodalan ya Bang ya? Iya, permodalan. Nanti kan keren ya, keren. Iya, jadi dari kita secara pribadi, maka saya bilang kalau saya mau menggaji mereka saya tidak akan mampu. Iya kan? Tim saya ada sekian orang. Tiap bulan misalnya saya gaji mereka sekian, nggak akan mampu. Berapa sih gaji dewan? Bener. Itu kan. Nah, tetapi yang kita harapkan itu value dari apa yang sudah kita sepakati bersama. Ya, dengan adanya bentuk usaha yang kita jalankan ya, artinya mereka di situ bisa berlatih, berwirausaha ya. Kalau nanti misalnya ada modal juga mereka bisa berusaha sendiri. Tetapi wadah yang sudah kita bangun tetap menjadi usaha bersama. Keren banget ya. Luar biasa ini Bang Eko ya kan. Dan itu merupakan salah satu yang banyak Arifin tuh dapat pertanyaan dari teman-teman kita yang masih di kampus ya, kayak di Fakultas Ekonomi gitu ya. Mereka sering bertanya kepada beberapa teman kita yang mereka sudah menjadi wirausaha yang berhasil ya, sukses dalam dunia entrepreneur gitu ya. Gimana nih kita udah punya ada konsep gitu kan, mau usaha tapi lagi-lagi modal yang tersandung modal lagi nih. Tapi tadi itu Bang Eko udah luar biasa banget kalau terpilih, dan itu juga saat ini sudah menjadi program ini ya, senjata banget ya buat anak muda kita yang memang mungkin lebih dari 0,5% itu pemilih milenial itu yang paling banyak sama Gen Z. Dan ini merupakan program yang nyata banget ya dari Bang Eko. Jadi teman-teman sahabat semua caleg ya, warga Kota Pangkal Pinang, pastinya memang Bang Eko Tejo Marfianto harus kita loloskan untuk bisa duduk ya menjadi anggota legislatif, anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung ya. Nanti 14 Februari 2024 hari Rabu, coblos nomor berapa Bang? 5. Luar biasa Bang. Kira-kira nih di penghujung podcast bersuara dari semua caleg kita yang luar biasa banget ya. Arifin begitu sangat senang dengan begitu kehadiran Bang Eko Tejo Marfianto bersama tim SES ya. Ada Bang Boris luar biasa ya kan. Nah kira-kira Bang, yakinkan kita, yakinkan warga Pangkal Pinang, ya, dapilnya Abang secara khususnya, ya kan, seberapa mereka itu dapat mencoblos nanti di bilik suara itu, ya kan, coblos nomor 5, Eko Tejo Marfianto, SIKOM, MIKOM, ya kan, anggota DPRD Bangka Belitung. Berikan kita Bang keyakinan yang luar biasa dari Bang Eko Tejo Marfianto, yang pasti tadi kita semua sudah menyaksikan bahwa Bang Eko tadi sebelum ada proses pencalekan di pemilu kali ini, Bang Eko sudah berbuat, ya kan, buat sumur, jalan, ya kan, dan tadi juga sudah ada proses mengedukasi tentang money politik, dampaknya luar biasa, dan ini bisa meruntuhkan kualitas serta marwah demokrasi kita. Yuk Bang, kira-kira. Ya. Jadi sebelum saya closing ya,
saya coba menyampaikan sedikit proses. Ya. Boleh. Ya, kalau tadi kan memang apa yang sudah saya lakukan untuk masyarakat, ya walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan ada manfaat. Nah, tapi setelah saya memasuki masa pendaftaran dan juga untuk ikut proses dalam berkampanye, ya, saya tetap berkomitmen ya untuk tidak menggunakan politik uang. Itu yang pertama. Ya. Dan saya melakukan itu dan disaksikan oleh teman-teman tim saya. Ya. Proses saya dari awal. Ya. Kita kan membutuhkan alat peraga, kita membutuhkan semua media untuk kita berkampanye. Ya. Alat peraga saya sendiri dari proses awal, ya, karena komitmen saya cari kayu, ambil kayu aja, saya ke hutan. Ke hutan. Nebang sendiri, nebang ngambil sendiri kayu ke hutan, ya malam-malam sampai nyalep lah, mogok segala macam. Saya lalui. Kemudian, tapi nggak, yang pasti nggak sendiri dong. Iya sama kawan-kawan. Sama ya, sama tim juga ini ya, kan. Nah, kemudian pemasangan alat peraga juga, saya bukan hanya nyuruh ini pasang, enggak. Saya ikut bersama-sama tentu ya. Di mana tempat yang boleh dipasang, di mana yang tidak boleh dipasang, ya kan, sehingga apa? Sehingga nanti tidak menyebabkan pemasangan alat peraga kita melanggar aturan. Ya. Nah, inilah edukasi saya terutama kepada tim-tim terdekat dulu. Bahwa kita berpolitik itu harus santun. Kita harus beradab, ya. Dan prosesnya itu memang harus kita lalui dengan susah payah, tidak mudah. Kenapa? Karena kita bukan mengandalkan uang. Ya kan? Kita mengandalkan apa yang bisa kita perbuat, ya kan, kepada masyarakat. Ya. Dengan begitu masyarakat bisa menilai. Oh, kalau misalnya caleg ini sudahlah dia turun ke masyarakat, langsung ketemu masyarakat, dia masang alat peraga sendiri, dia ke hutan sendiri, berarti memang perjuangannya luar biasa. Kan itu. Nah, biar mereka mengerti dan memahami proses kita. Nah, tapi yang ingin saya tekankan lagi bahwa ya saya harapkan gitu ya. Saya harapkan pemilu kita pertama ini 2024 ini akan aman, damai, ya, tidak terjadi kerusuhan. Nah, ini yang harus kita jaga, ya kan, sehingga hasilnya betul-betul itu yang diharapkan oleh masyarakat, ya kan. Nah, saya secara pribadi ya menyarankan ya dan meminta kepada seluruh masyarakat, khususnya anak-anak muda, yuk sekarang kita berpikir ke depan, ya, kita berpikir jangan 1-2 tahun ke depan, tapi kita berpikir untuk masa depan, ya. Karena apa? Karena kita mempunyai tanggung jawab besar, ya, untuk bangsa ini ke depan, ya. Maka itu kalau ada yang nawarin duit, ada yang memberi duit, ya hanya mengandalkan uang, saran saya tolak. Tolak, ya Bang ya. Saran saya tolak, jangan diterima, ya kan? Karena sedikit pun menerima, penyakitnya juga sama. Saya ambil contoh. Kalau ada racun 1 gelas, ya, kita minum 1 gelas, kita mati. Kita minum sesendok juga mati. Jadi bukan soal besar kecilnya. Kadang orang berpikir, tidak besar, aku ngambil sedikit baik. Sama, itu juga racun gitu kan. Nah tuh, jadi hindari, jangan diterima. Kenapa? Karena nanti efek dampaknya itu masyarakatlah yang akan menerimanya. Kalau dia menerima uang, bertransaksi, pemilih yang melakukan itu nanti pasti saya yakin yang dipilihnya nggak akan ingat lagi sama dia. Pasti nggak ingat lagi, ya kan? Karena kenal aja ndak, tahunya ndak, hanya tahunya nerima duit, minta dipilih, selesai itu selesai. Ya. Saya contohkan lagi gini, bisa kita ke pasar. Ya, saya suka bercontoh-contoh. Ya, bagus itu Bang, keren. Contoh misalnya kita ke pasar, kita datanglah ke satu toko baju. Kita beli baju, taruhlah harga baju itu 100.000, nah kan? Kita beli baju itu, setelah itu kita pulang. Besok belum tentu lagi kita ke toko itu. Pasti kita cari toko lain, iya kan? Nah makanya kadang-kadang pedagang itu dia naruh harganya tinggi. Kenapa? Karena dia tahu nanti orang ini kalau udah datang beli di sini, besok udah datang lagi kata dia. Ya, sama kayak berpolitik, money politik, ya kan? Seketika hari ini pemilu ini dia bayar dengan orang ini, mungkin dia tahun berikutnya dia tidak kesini lagi, dia cari mangsa lain lagi. Nah, mangsa lain itu siapa? Mangsa lain itu nanti pasti anak-anak muda yang sekarang kan, ya, karena orang tua ini kan pada hilang semua nanti. Nah,
sasarannya pasti anak muda. Maka anak muda itu harus kita kasih imunisasi dari sekarang. Imunisasi. Kita perkuat gitu imunisasi kan. untuk pencegahan money politik ya. Ke depan gitu. Iya. Karena mereka jadi inceran sekarang. Apalagi mohon maaf kalau mereka edukasi tentang politiknya kurang. Iya. Itu orang mau masuk itu dengan mudah, merayu dengan money politik segala macam. Nah, inilah pentingnya di 2024 ini saya terjun, saya ingin edukasi. Setidaknya saya memberikan motivasi, ya kan, memberikan imunisasi bagi mereka anak-anak muda itu sehingga nanti mereka ke depannya itu sudah punya protek. Orang mau masuk itu udah susah ke mereka. Nah, tetapi kan saya sebagai contoh, ya kan, saya ingin jadi role modelnya bahwa ada loh orang yang berpolitik tanpa menggunakan uang, dia mau bekerja, ya mudah-mudahan kita terpilih kan? Amin, amin. Nah, mudah-mudahan kan seperti itu. Amin. Nah, sehingga kalau kita terpilih, mereka sudah punya referensi. Anak-anak muda ini, dia akan bercerita nanti. Oh, saya kemarin ikut dengan Bang Eko seperti ini. Alhamdulillah dia terpilih. Ya, dengan kita terpilih, itu akan menjadi contoh bagi mereka. Dan mereka akan bisa memberikan edukasi kepada yang lain. Bisa kok tanpa punya uang kita bisa nyalek, bisa terpilih. Tapi caranya begini, memang nggak mudah. Iya kan? Sulit, tantangannya besar. Tapi itulah tetapi nggak membuat seorang Bang Eko ini ya mundur ya atau pesimis bakal kalah nih sama teman-teman yang main politik uang. Enggak, karena gini, saya yakin ya janji Allah itu pasti. Masya. Iya kan? Ya, apa yang sudah kita usahakan, insya Allah hasilnya juga akan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ya, tapi kalau kita sudah pesimis, kita takut dengan si A itu pakai ini itu segala macam pakai uang, kita udah pesimis, ya apa bedanya kita dengan yang lain? Iya kan? Inilah tantangan kita, ya kan? Tantangan kita di era globalisasi seperti ini masih banyak yang dibilang di awal kan, masih banyak orang menggunakan money politik, ya kan? Nah, tetapi kalau tidak ada yang mencoba, tidak ada yang berani, ya kan, untuk mendobrak itu, ya selamanya akan tetap seperti itu. Nah, saya ingin mendobrak itu, ya, ingin memberikan edukasi itu. Luar biasa banget ya. Jadi teman-teman ya, inilah sangat layak sekali ya, udah kita dengar closing statement, paparan yang begitu menyejukkan dan memberikan kita keoptimisan bahwa politik uang, money politik itu harus kita cegah bersama, Bang, ya, untuk melakukan sebuah perubahan yang lebih baik. Dimulai dari diri kita sendiri, apalagi kita teman-teman milenial, anak-anak muda yang bakal nanti menggantikan posisinya teman-teman abang-abang kita, bapak-bapak kita yang sudah duduk di kursi dewan, Bang, ya. Dan kita harus memberikan edukasi yang luar biasa sekali buat siapapun itu, rekan kita, ya kan, keluarga kita dan masyarakat luas. Pokoknya hari Rabu 14 Februari 2024, coblos Eko Tejo Marvianto, SIKOM MIKOM dari Partai Golkar, caleg anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor urut 5. Bang, bolehlah mungkin beberapa ini sedikit lagi meyakinkan masyarakat teman-teman Kota Pinang. Oh gitu ya. Yang lebih. Oke. Kawan-kawan, ya, jangan lupa tanggal 14 Februari ya, datang ke TPS. Jangan tidak datang, karena ini yang akan menentukan nasib bangsa kita ke depan. Ya, suara-suara anak muda sangat dibutuhkan, ya, karena mayoritas 2024 ini, ya, suara-suara anak muda sangat menentukan, ya, nasib bangsa kita ke depan. Nah, jadi saya minta, yuk kawan-kawan anak muda khususnya jangan malas-malas, jangan apatis. Pokoknya tanggal 14 Februari, ya. Bangun pagi, ya, persiapkan diri, datang ke TPS, ya. Setelah datang ke TPS, tentukan pilihan sesuai dengan hati nurani, ya. Jangan lupa, khususnya untuk Kota Pangkal Pinang, DPRD Provinsi, ya, dari Partai Golkar nomor urut 5, Eko Tejo Marvianto SIKOM MIKOM. Mohon doa, restu dan dukungannya, coblos nomor 5. Masya Allah. Boleh kita kasih aplaus yang luar biasa ya buat Bung Eko Tejo Marvianto SIKOM MIKOM yang udah bersama-sama kita sharing session di Sungut Caleg Jelas dan Bebas
podcast bersuara yang telah memberikan kita banyak materi tentang money politik yang harus kita jaga bersama-sama. Sekian dari Arifin, host podcast bersuara Sungut Caleg, jelas dan bebas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.